Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perancangan percobaan atau experimental design yang merupakan materi lanjutan dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang eksperimental. Tujuan dari experimental design ini sebetulnya ada beberapa yang bisa disampaikan. Yang saya sampaikan ada 3. Yang pertama, kita dapat memilih variabel atau perubah terkendali yang disimbolkan dengan X yang paling berpengaruh terhadap respon atau Y. Nah, peneliti menyiapkan berbagai perlakuan dan selanjutnya menentukan perlakuan mana yang memperlihatkan respon yang paling baik. Apabila dicontohkan, misalnya meneliti tentang pengaruh interaksi perlakuan jenis kemasan dan suhu penyimpanan terhadap tingkat kesegaran buah. Nah, yang disebut sebagai variabel terkendali atau X itu adalah jenis kemasan dan suhu penyimpanan. Nah, nanti dipilih manakah yang paling berpengaruh terhadap responnya. Nah, respon di sini adalah tingkat kesegaran buah. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih atau menentukan manakah peubah X yang paling mendekati nilai harapan atau Y. Nah, ini nanti peneliti memiliki target yang ingin dicapai dan menentukan perlakuan mana yang terbaik. Nah, contoh ujinya adalah uji penerimaan terhadap berbagai jenis kopi dengan pengolahan berbeda. Nah, di sini biasanya untuk tujuan ini sudah ada standar yang dijadikan sebagai pembanding. Nah, peubah manakah yang bisa menghasilkan nilai-nilai yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Nah, itu nanti yang akan dipilih sebagai perlakuan yang terbaik. Nah, yang ketiga, bila memilih peubah yang menyebabkan ragam respon paling kecil atau paling stabil. Nah, ini dilakukan untuk penelitian, misalnya uji pengaruh metode mengajar terhadap kelulusan mahasiswa. Nah, biasanya dosen mengajar itu kan dari tahun ke tahun itu sama, metode yang dilakukannya sama. Nah, nanti diuji manakah yang menyebabkan respon yang paling stabil. Nah, metode itulah nanti yang dipilih. Selanjutnya, bagaimana sifat dari eksperimental design ini? Yang pertama harus efektif. Nah, efektif itu apa? Yaitu sesuai dengan tujuan dan kegunaan percobaan. Yang kedua, efisien, yaitu memiliki ketepatan yang tinggi tetapi hemat waktu, biaya, tenaga, dan bahan percobaan. Jadi kalau kita melakukan eksperimental design itu, ya memang harus memilih mana yang paling efisien. Jangan membuat penelitian ini menjadi lebih rumit. Nah, yang ketiga harus sederhana, di mana sederhana ini adalah mudah diselenggarakan dan mudah juga dianalisis. Nah, jenis rancangan pengumpulan data ada 2, sebetulnya ada yang observasi, ada juga yang melalui percobaan atau eksperimen. Nah, yang umumnya dilakukan oleh kita itu adalah percobaan atau eksperimen. Nah, kita harus tahu apa sih bedanya antara observasi dengan eksperimen. Kalau observasi, di mana data yang dikumpulkan itu melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi, tanpa adanya suatu manipulasi, kita langsung datang ke suatu tempat, kita mengambil data yang sudah tersedia di sana. Tetapi kalau melalui percobaan atau eksperimen, maka data yang dikumpulkan itu merupakan respon dari objek atau individu atau unit penelitian yang dikondisikan atau dimanipulasi oleh si peneliti. Jadi kita yang menyusun, kita yang membuat perlakuan, kita yang memanipulasi supaya kondisi itu bisa menghasilkan data dari respon yang diberikan setelah kita memberikan suatu perlakuan. Nah, mengapa perlu desain percobaan? Nah, apabila suatu percobaan didesain dengan benar, direncanakan dengan baik, maka data yang dihasilkan ini akan berkualitas. Nah, nanti data-data yang dihasilkan tersebut, apabila kita analisis, akan menghasilkan kesimpulan atau informasi yang bermanfaat. Nah, apa prinsip dasar dari perancangan percobaan?
Yang pertama adalah randomization atau pengacakan, kemudian yang kedua adalah replication atau pengulangan, dan yang ketiga local control atau pengendalian lingkungan. Nah, apabila prinsip-prinsip ini kita gunakan, nanti akan menghasilkan suatu penelitian yang berjalan secara efektif dan efisien sesuai tadi sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga kesimpulan yang diperoleh ini akan memiliki validitas yang tinggi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang prinsip dasar ini. Yang pertama adalah randomization atau pengacakan. Nah, jika memiliki sejumlah objek yang akan diberikan perlakuan, maka objek-objek tersebut akan memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Maka harus ditempatkan secara acak, tidak boleh secara subjektif oleh peneliti. Supaya apa? Supaya peluang atau kesempatan yang mereka dapatkan itu sama. Kemudian randomization ini juga tidak memiliki kecenderungan untuk memberikan perlakuan terhadap objek pengamatan berdasarkan penilaian subjektif dari peneliti. Artinya kalau peneliti misalnya sudah mengetahui kondisi suatu lahan, misalnya bahwa di sini lebih subur, di sana lebih kering, atau suatu tempat di sini kena cahaya, di sana lebih gelap, gitu kan. Kemudian secara subjektif mengatur, oh itu berarti bukan randomization. Tapi yang namanya randomisasi atau pengacakan, maka kita menempatkan perlakuan kita ini di tempat-tempat yang sesuai dengan pengacakan tanpa ada sedikit pun campur tangan dari subjektivitas si peneliti. Nah, kegunaannya randomisasi ini akan menjamin kesahihan atau validitas atas pendugaan tak bias dari kekeliruan percobaan, nilai tengah perlakuan, serta perbedaan di antara satuan percobaan. Nah, cara untuk randomisasi ini bisa dengan lotre, mengundi, misalnya kita membuat nomor, kemudian kita lempar, maka kita simpan misalnya di lokasi yang sudah ditentukan nomornya. Atau misalnya menggunakan tabel bilangan acak, gitu kan, sekarang banyak. Atau dengan pemrograman komputer. Tapi kalau misalnya yang lebih mudah itu ya kita menggunakan cara lotre atau cara undi, apalagi kalau misalnya jumlahnya hanya sedikit. Nah, yang kedua adalah replikasi atau pengulangan. Nah, pengulangan ini menerapkan suatu perlakuan pada beberapa unit percobaan. Itu suatu perlakuan dasar yang muncul lebih dari satu kali dari suatu percobaan atau satuan percobaan. Jadi supaya kita lebih percaya, artinya tingkat kepercayaannya lebih tinggi apabila si respon yang diberikan oleh suatu perlakuan itu memiliki nilai-nilai yang misalnya diwakili oleh beberapa kali pengulangan. Nah, kegunaannya yang pertama adalah menduga galak atau kekeliruan percobaan. Jadi jangan-jangan kalau misalnya kita hanya melakukan satu kali saja, itu nanti ada pengaruh-pengaruh yang sebetulnya tidak diharapkan oleh kita, misalnya karena kebetulan wadahnya lebih bagus, misalnya lebih tebal gitu kan, padahal sudah kita anggap sebagai sama gitu kan, itu akan harus dilakukan oleh pengulangan yang lainnya gitu, apakah memang hasilnya sama atau tidak. Yang kedua, meningkatkan ketelitian percobaan melalui pengurangan simpangan baku atau standar error dari nilai tengah perlakuan atau rata-rata. Nah, nanti kalau misalnya saya sih lebih senang kalau ketika menyajikan data, apalagi data itu adalah hasil pengulangan, maka standar errornya itu harus dicantumkan. Nah, ini akan memperlihatkan seberapa banyak atau seberapa lebar sih fluktuasi data yang dihasilkan dari setiap pengulangan. Ini akan meningkatkan penelitian. Semakin kecil standar error berarti semakin stabil gitu data yang dihasilkan oleh suatu perlakuan. Yang ketiga, meningkatkan validitas kesimpulan dengan mengendalikan ragam galap atau error variance. Nah, ini juga sangat berpengaruh nanti terhadap kepekaannya ketika dia dianalisis. Kalau misalnya ragam galapnya besar, mungkin itu menjadi tidak peka. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat tinggi. Tapi kalau kita melakukan proses pengulangan, gitu ya, artinya ada konsistenan data yang dihasilkan akibat perlakuan yang sama.
Nah, jumlah ulangan yang direkomendasikan itu minimal 3 ulangan, atau kalau misalnya kita memberikan perlakuan yang cukup banyak, kita bisa menghitung melalui derajat bebas galak yang lebih atau sama dengan 15. Nah, ini rumusnya bisa dihitung dengan T-1 dikali R-1. T ini adalah perlakuan treatment, R ini adalah ulangan atau replication. Nah, misalnya gini, kita punya perlakuan 8 nih. Nah, kita hitung dulu 8 dikurang 1 berapa? 7. Nah, 7 harus dikalikan berapa supaya hasilnya lebih atau sama dengan 15 gitu ya. Kalau misalnya ulangannya 3, 3 dikurangi 1, 2. Berarti 7 kali 2 hanya 14. Berarti ulangannya harus berapa? Harus 4. 4 dikurangi 1, 3. 7 kali 3, 21. Itu lebih gitu. Dari 15. Itu akan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah local control atau pengendalian lingkungan, yaitu pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi akan mempengaruhi respon dari perlakuan. Jadi kalau kita mau membuat suatu satuan percobaan atau lingkungan percobaan, itu diupayakan supaya lingkungan itu harus bisa dikontrol. Kalau lingkungan seperti di laboratorium itu relatif lebih bisa dikontrol gitu ya, karena mungkin dari sisi suhu bisa dimanipulasi, kelembaban, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita melakukan percobaan itu di lapangan, maka pengendalian kondisi-kondisi lingkungan itu harus benar-benar dilakukan. Misalnya, karena tingkat kesuburan tanah yang berbeda, bagaimana cara kita mendesain supaya sih kesuburan itu bisa diterima oleh semua perlakuan gitu. Jangan sampai di sini mendapatkan tanah yang lebih subur, tapi di sana mendapatkan tanah yang lebih kurus misalnya. Berarti kan walaupun perlakuannya sama, maka dia akan menghasilkan respon yang berbeda. Nah, itu bukan karena perlakuan, tetapi karena lingkungan yang tidak sama. Makanya harus dikendalikan. Yang kedua, strategi ini digunakan dengan mengelompokkan, di mana setiap kelompok itu akan mendapatkan kondisi lingkungan yang sama dan seragam. Nah, nanti ada kaitannya dengan menggunakan desain misalnya rancangan acak kelompok. Nah, kenapa rancangan acak kelompok? Kita mengelompokkan supaya dalam satu kelompok itu semua perlakuan mendapatkan lingkungan yang sama. Kalaupun misalnya nanti ada lingkungan yang berbeda, maka dia harus di kelompok yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pengendalian lingkungan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pengendalian lingkungan ini, yang pertama adalah memilih rancangan percobaan yang tepat. Kapan kita menggunakan RAL misalnya? Kapan kita menggunakan RAK? Kalau kita yakin bahwa lingkungan percobaan kita semua sama, seragam dari semua arah, kita harus menggunakan rancangan yang sederhana saja, rancangan acak lengkap. Karena apa? Karena semua perlakuan yang mau kita berikan itu pasti akan mendapatkan lingkungan yang sama. Gitu. Tetapi kalau ternyata misalnya lingkungannya berbeda tadi yang saya contohkan kesuburan tanah, maka kita harus mengelompokkan dari tingkat kesuburan yang sama dulu. Nah, dari mana cara kita tahu? Misalnya kalau teras sharing gitu ya. Nah, bagian teras atas dengan teras bawah itu harus kelompok yang berbeda. Atau misalnya kita melakukan percobaan di pinggir sungai. Nah, yang sebelahan dengan sungai itu harus satu kelompok yang sama misalnya. Gitu ya. Atau kalau di laboratorium misalnya atau di rumah kasa mendapatkan pencahayaan yang berbeda, maka kita harus atur bahwa satu kelompok itu mendapatkan cahaya yang sama, misalnya pada saat pagi hari, pada saat sore hari harus sama. Itu harus tepat. Yang kedua, melakukan pengamatan unsur penunjang. Itu misalnya kondisi lingkungan mikro. Nah, nanti ini dijadikan sebagai pengamatan penunjang. Misalnya, kita harus mengukur suhu hariannya berapa, kelembaban hariannya berapa, cahayanya berapa, gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ada sedikit penyimpangan dan sebagainya, kita sudah punya data penunjang. Oh, pada saat itu ternyata suhu tiba-tiba menjadi meningkat, misalnya. Itu bisa dijadikan penjelasan. Nah, yang ketiga, menentukan ukuran satuan percobaan yang tepat gitu. Nah, ini juga harus sesuaikan misalnya luas lahan yang kita gunakan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai nanti ada perlakuan dengan ukuran-ukuran satuan yang berbeda.
Nah, berikutnya apa saja sih istilah-istilah dalam percobaan yang harus kita tahu ya? Tadi juga sudah saya sebut beberapa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan satuan percobaan atau experimental unit? Nah, satuan percobaan adalah satu set atau satu individu atau satu objek yang memperoleh perlakuan tertentu dari peneliti. Jadi satu perlakuan, ya, satu perlakuan misalnya terdiri dari uh, satu kotak misalnya, terdiri dari 5 bungkus, misalnya itu adalah satuan percobaan, satu perlakuan. Kemudian satuan pengamatan atau observational unit. Nah, ini adalah anak gugus dari satuan percobaan, tempat di mana respon diukur atau disebut sebagai sampel. Dari satuan percobaan, tadi misalnya saya sampaikan satuan percobaan itu ada 5 bungkus misalnya. Nah, nanti anak gugus dari satuan percobaan yang diuji, yang diambil, yang diukur, itu kita hanya ngambil 2 bungkus sebagai sampel. Itu adalah observational unit. Nah, yang ketiga, ulangan atau replikasi. Tadi sebenarnya sudah dibahas, yaitu suatu prosedur atau metode yang ditetapkan pada satuan percobaan, yaitu suatu yang ingin dilihat pengaruhnya. Kemudian ada variabel respon atau response variable. Ini merupakan variabel yang diamati atau diukur dari perlakuan yang diberikan pada satuan percobaan. Misalnya eh, apa, warna, gitu ya. Misalnya tingkat kekerasannya atau aroma misalnya. Itu adalah variabel respon. Berikutnya adalah galat atau error. Tadi sudah saya sebut-sebut sebagai galat atau error gitu ya. Itu apa? Yaitu sumber keragaman yang tidak bisa diidentifikasi oleh peneliti. Nah, ini yang harus ditekan galat itu dengan melakukan eksperimental design. Galat itu bisa disebabkan karena perlakuan, bisa disebabkan karena internal dari produknya itu sendiri yang kita tidak bisa kendalikan gitu. Tetapi kita bisa mengendalikan tadi melalui 3 hal, yaitu randomisasi, kemudian replikasi, dan kontrol terhadap lingkungan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kontrol nanti disebut sebagai galat. Nah, ini nanti akan menjadi apa ya? Bagian yang bisa menentukan terhadap hasil analisis. Faktor. Nah, yang disebut faktor adalah suatu peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur perlakuan. Tadi kalau misalnya 2 faktor, pengaruh suhu dan kemasan misalnya. Faktor itu yang pertama adalah suhu. Nanti suhu ada beberapa taraf. Misalnya kemasan nanti juga ada beberapa taraf misalnya jenisnya dan sebagainya. Jadi faktor itu adalah satu perubahan bebas yang dikatakan sebagai penyusun suatu perlakuan. Nah, anaknya dari faktor itu adalah taraf. Itu nilai-nilai dari peubah bebas atau faktor yang dicobakan di dalam percobaan. Misalnya, tadi faktor suhu, tarafnya ada suhu dingin, ada suhu ruang, ada suhu panas. Nah, itu dia suhu dingin, ruang, panas, atau suhu 15 derajat, 25 derajat, 30 derajat itu adalah taraf dari faktornya. Nah, ini biasanya berlaku untuk percobaan faktorial. Nah, kemudian ada interaksi. Nah, yang dimaksud dengan interaksi adalah pengaruh dari level suatu faktor pada level faktor yang lainnya adalah berbeda. Tadi, kalau misalnya kita menguji interaksi antara suhu dan jenis kemasan, maka interaksi itu bahwa setiap suhu dari kemasan itu akan berpengaruh, setiap suhu dari taraf suhu dari faktor suhu ini akan berpengaruh pada setiap level dari faktor kemasan. Misalnya kalau yang satu kemasannya PE, PP, PET misalnya, maka kalau terjadi interaksi maka suhu yang pada suhu dingin misalnya mana yang lebih berpengaruh, PE, PP atau PET gitu. Nah, kalau misalnya ada yang berpengaruh nanti si level faktor di 25 belum tentu hasilnya akan sama. Itu disebut sebagai interaksi.
Nah, rancangan percobaan ini bisa diklasifikasikan. Nah, ini juga nanti akan menjadikan bagaimana cara kita mengurutkan untuk merancang suatu percobaan. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah rancangan perlakuan, yang kedua rancangan lingkungan, yang ketiga rancangan respon, yang keempat rancangan analisis. Jadi ada 4 klasifikasi dari rancangan. Nah, yang pertama kita tentukan tentu saja adalah rancangan perlakuannya. Ini berkaitan dengan kondisi-kondisi apa yang akan diberikan terhadap unit-unit percobaan. Nah, rancangan perlakuan ini nanti kita lihat apakah kita menggunakan faktor tunggal. Ya, faktor tunggal itu kita cukup menguji suhu saja misalnya. Pengaruh tingkat kesegaran buah, pengaruh suhu terhadap tingkat kesegaran buah. Misalnya. Jadi faktornya hanya suhu saja. Nah, suhu yang diujinya bisa suhu 0 derajat, suhu 5 derajat, suhu 10 derajat, suhu 15 derajat, sampai suhu berapa itu cukup satu faktor saja. Gitu. Atau kita menggunakan faktorial, ya, lebih dari satu faktor. Tadi contoh yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, pengaruh suhu dan jenis kemasan terhadap kesegaran buah. Misalnya. Gitu. Itu disebut sebagai berfaktor atau faktorial. Nah, nanti rancangannya bisa split plot, bisa tersarang, bisa fractional, bisa faktorial gitu ya. Nah, kita harus pilih tentu saja sesederhana mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, itu kalau kita sudah menentukan rancangan plot, kita cukup nguji suhu aja. Nah, kita rancang lingkungannya. Yang kedua, merancang lingkungan. Merancang lingkungan itu termasuk ke dalam tadi lokal control. Lingkungan percobaan yang mau kita uji nanti kira-kira seragam atau enggak sih gitu. Kalau ternyata kita mau melakukannya di lab aja dengan kondisi yang sama, suhu yang sama, tingkat kelembaban yang sama, maka kita cukup menggunakan rancangan acak lengkap. Tapi kalau ternyata misalnya tempat penyimpanannya itu berbeda kondisinya, yang satu itu di pinggir jendela karena terpapar cahaya, tapi yang satu disimpannya di tengah, nah itu tentu saja harus dikelompokkan. Karena apa? Karena nanti kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap, maka setiap perlakuan itu akan mendapatkan lingkungan yang beda. Kalau begitu berarti nanti respon yang dihasilkan oleh uh, apa yang dihasilkan di dalam itu bukan dipengaruhi karena suhu misalnya, bukan dipengaruhi karena kemasan, tapi karena cahaya yang berbeda. Nah, itu di situ kepiawaian kita, bagaimana cara kita memilih lingkungan yang benar di dalam rancangan ini. Kemudian bisa rancangan bujur sangkar latin, misalnya pengaruh lingkungan dari arah vertikal maupun arah horizontal, atau misalnya arah sejajar dengan arah berlawanannya itu sama, maka kita harus merancangnya dengan bujur sangkar. Kemudian setelah itu kita menentukan rancangan respon atau variabel terikatnya. Apa sih yang mau kita uji dari perbedaan suhu tersebut? Misalnya variabel dari tingkat kesegaran buah itu apa saja sih? Misalnya yang dilihat dari warnanya, kemudian teksturnya misalnya kan, atau aromanya. Nah, itu disebut sebagai rancangan respon. Ya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Jadi tidak hanya menentukan responnya apa saja, tapi bagaimana cara mengukurnya, kapan diukurnya, alat apa yang digunakan, itu harus jelas. Gitu. Harus konsisten. Gitu. Kalau saya kita melakukan pengamatan berkali-kali, maka alat pengukurannya harus sama, gitu ya. Kemudian cara pengukurannya juga harus sama. Nah, yang terakhir adalah rancangan analisis. Ya. Nanti dari rancangan respon tersebut kan akan dihasilkan data. Ya. Nah, data yang dihasilkan dari respon tersebut kita analisis. Ya. Nah, untuk menganalisis itu juga kita harus memilih apakah ini kita mau menganalisis secara deskriptif atau kita menganalisis secara eksploratif. Ya. Kemudian juga kita harus periksa asumsinya. Karena apa? Karena kita kan menggunakan suatu alat. Kalau menggunakan suatu alat itu, maka bahan yang dimasukkan itu kan harus sesuai dengan spesifikasinya, sama di dalam statistik juga. Nah, itu melalui pemeriksaan asumsi. Kemudian kita menganalisis keragamannya, kira-kira perlakuan itu memberikan keragaman nggak sih terhadap respon-respon yang diberikannya.
Nah, kalau ternyata menghasilkan keragaman, kita kan harus milih mana sih respon yang terbaik tadi sesuai dengan tujuan gitu ya. Apakah kita memilih tujuan 1, 2, atau 3, maka kita melakukan uji lanjutan. Ya, nah, uji lanjutan juga harus tepat, harus sesuai dengan tujuannya, harus sesuai dengan kondisi dari data yang mau kita analisis. Nah, apa saja jenis perancangan percobaan ini nanti mungkin sudah didapatkan ya di dalam mata kuliah statistik uh, statistik pasca panen. Ini ada faktor tunggal, tadi bisa RAL, bisa RAKL, rancangan acak kelompok-kelompok, ya. Bisa rancangan bujur sangkar, bisa crossover, ya. Kemudian juga bisa faktorial, kemudian bisa tersarang, kemudian split plot, ya, ada split block atau split plot, ya, atau uji multi lokasi. Nah, ini mungkin sudah disampaikan atau Anda sudah pernah mendapatkan ini, ya. Nah, tahapan analisisnya tadi sudah disampaikan. Yang pertama, apakah kita melakukan analisisnya secara deskriptif atau eksploratif? Ini juga nanti disesuaikan dengan datanya. Apakah data yang kita peroleh ini kuantitatif atau kualitatif? Nah, kemudian kita harus periksa asumsinya, ya. Yang pertama, data yang dihasilkan itu memenuhi asumsi kenormalan atau tidak, gitu ya. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menguji kenormalan, ya, misalnya pakai Rayleigh-Force test atau Kolmogorov-Smirnov, atau misalnya kita melakukan transformasi terhadap data supaya data itu terdistribusi secara normal. Yang kedua, kita harus menguji asumsi kehomogenan ragam, ya. Nah, apakah data-data yang kita hasilkan itu dihasilkan dari suatu data yang homogen atau tidak, gitu ya, sehingga menghasilkan ragam yang homogen. Kemudian juga keaditifan. Keaditifan itu apakah memang penambahan perlakuan itu akan memberikan respon yang berbeda gitu terhadap variabel terikatnya. Jangan-jangan kita memberikan perlakuan sejauh apapun tidak ada pengaruhnya sama sekali, misalnya terhadap variabel terikat. Ini juga harus diperiksa asumsinya. Kalau ketiga-tiganya sudah memenuhi, baru bisa kita melakukan analisis berikutnya, yaitu analisis ragam atau ANOVA. Ya. Ini juga sudah dikenal, ada satu arah one way atau dua arah two ways. Ya. Nah, kalau misalnya dari hasil analisis ragam atau ANOVA tersebut disimpulkan adanya keragaman, maka kita melakukan uji lanjutan. Banyak yang bisa dilakukan, ya, bisa uji bedanya faktor kecil, bisa uji Tukey, uji wilayah berganda Duncan, ini yang sering digunakan, ya, uji T-Student atau uji Dennett dan selanjutnya. Sehingga nanti dari uji lanjutan tersebut kita bisa memilih, ya, perlakuan mana yang memberikan respon yang terbaik sesuai dengan tujuan yang kita tentukan di atas, ya. Nah, ini khusus untuk uji multilokasi. Ini harus dilakukan analisis ragam gabungan, kemudian analisis kestabilan, dan additive main effect and multiplication interaction. Nah, jarang sih ya kalau kita uji multilokasi, ini biasanya untuk penelitian-penelitian di bidang budidaya. Nah, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Untuk melengkapinya, Anda nanti bisa belajar lagi tentang statistik. Tapi yang jelas bahwa materi yang saya sampaikan ini digunakan untuk menunjang dari tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan di minggu berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.